Halo teman-teman, untuk kaum F2 Pedalo Spender semuanya. Di konten sebelumnya saya telah membahas basic atau build dari Rise of Kingdom, yaitu tentang bangunan-bangunan, memenuhi quest, meningkatkan komander dengan cara mengalahkan barbarian, dan sebagainya. Dan sekarang saya akan membahas komandan yang membawa talent tree, infantry, cavalry, integration, archer maupun leadership. Nah, yang saya bahas ini bukan berarti jadi kelebihannya satu dengan lain itu apa, dan terus apa yang paling worth it kita bawa. Seperti itu ya guys ya. Jadi untuk pertama kita akan membahas infantry dulu. Infantry seperti Yuji Mondeok, Sun Tzu, dan Bijon itu Bijon mana Bijon? Nah ini Bijon Ironside ini sangat cocok untuk melawan hero yang membawa pasukan berkuda seperti Baibars, Belisarius, dan Pelagius guys. Nih di bawah sini Pelagius, unit pasukan berkuda yang kalian bisa lihat sendiri di talent tree infantry, yaitu bonus damage kepada pasukan berkuda sebesar 9%. Kemudian pada Baibars sendiri ini sangat cocok untuk melawan archer seperti Herman dan Kusanagi, karena ya seperti dengan infantry tadi dia juga punya bonus damage, tapi bedanya bonus damage ini kepada archer. Dan archer sendiri ini memiliki bonus damage kepada infantry. Jadi mereka ini sebenarnya saling mengalahkan satu dengan yang lainnya guys ya. Nah, untuk leadership dan integration seperti Osman, Scipio, Joan, dan Matilda ini sebenarnya dia fleksibel guys. Untuk leadership ini dia tuh tujuannya untuk biasanya ya, tujuan dari dibuatnya hero leadership adalah untuk menyerang kota musuh. Jadi barbar gitu. Kalian kalau misalnya kalian barbar, kalian bisa nih pick hero leadership. Tapi kembali lagi ke gameplay kalian sebenarnya. Tapi ya leadership itu tujuannya untuk attack kota dan rally kota. Bukan attack kota solo, tapi rally. Rally itu adalah kalian tuh harus mengumpulkan pasukan dengan sekutu kalian itu bersama-sama kan. Lalu hajar kota musuh. Nah, itu jadi kayak pasukan berkumpul lah. Pasukan berkumpul itu biasanya dipegang oleh leadership. Biasanya dipegang oleh leadership ini. Kalian juga perhatikan nih, mesti pasangannya conquering. Leadership pasti pasangan conquering. Tapi untuk next KVK berikutnya itu ntar ada leadership, ntar sama defense. Nah itu ntar beda lagi itu, beda lagi. Sama nih juga leadership, conquering, Scipio. Nah untuk integration itu biasanya kayak apa ya? Dia juga bisa membawa semua unit sama seperti leadership. Tapi buffnya itu buat pasukannya dia sendiri guys. Jadi khusus buat dia pasukannya tuh apa? Jadi seperti ini. Nah lihat, ini dia bisa mimpin archer, dia juga bisa mimpin pasukan berkuda, dia juga bisa mimpin siege unit, dan dia juga bisa mimpin infantry. Sedangkan leadership ini, dia ini membawa 3 jenis troop guys. Nah, ketika pasukannya dipimpin oleh komandan ini berisi 3 tipe atau lebih, semua damage diberikan meningkat. Nah, diterima tuh berkurang. Kalian bisa baca sendiri di talent tree-nya. Nih, ini buff semua ini adalah buff khusus untuk membawa pasukan dengan jumlah yang besar dan berbeda tipe-tipe unit. Seperti itu. Kalau integration dia bisa memilih lu mau apa gitu. Lu mau pakai pasukan apa? Archer, silakan ke archer. Nih, kalian bisa ambil yang paling pojok kanan ini. No, silakan ke archer gitu, seperti itu. Ini kayak apa ya? Dia tuh kalau misalnya kalian maksimalkan di integration ya guys ya. Itu jadi kalian tuh bisa bawa archer, bisa bawa infantry, bisa bawa cavalry, bisa juga bawa siege unit. Jadi kayak fleksibel, tapi pasukannya cuma satu. Beda dengan leadership. Nah, itu dibedakan dulu. Nah, berikutnya saya akan membahas troops apa yang paling work untuk early game kita sampai late game. Nah, untuk early gamenya saya benar-benar sarankan untuk memilih infantry. Kenapa? Karena infantry ini sangat cocok melawan pasukan berkuda. Pasukan berkuda itu adalah pasukan yang benar-benar sering dipakai oleh Sultan dan Lost Spender untuk mengalahkan gubernurnya. Ntar kalian pasti bakal ketemu Minamoto sama Cao Cao.
Ini Minamoto no Yusen. Ini harganya sekitar 15.000, tapi saya tidak menggunakan Minamoto. Udah pernah coba, tapi ya entar nanti akan saya bahas khusus sendiri untuk Minamoto ya guys ya. Dia ini memiliki burst damage yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2.200 kalau nggak salah. Iya, 2.600 sorry. 2.600 ditambah dengan Cao Cao ini juga memiliki burst damage yang sangat tinggi guys, yaitu 1.400. Gimana Cao Cao? Nah, 1.400. Kenapa saya sarankan infanteri? Karena sudah kita lihat tadi, infanteri itu sangat cocok buat ngebit kuda. Tapi meskipun kalian juga pasti kalah sih apabila kalian menggunakan hero epic. Karena ya hero epic gak mungkin bisa lawan hero legendary. Bisa, tapi kalian tuh ntar di early game tuh kalian harus benar-benar terjaga gitu. Jangan buang-buang resources dulu, ya guys ya. Apalagi batu. Nah, ini dia alasan kedua mengapa saya menyarankan infanteri untuk early game. Karena yang pertama kita fokus untuk CH25. Kita CH25, dan CH25 ini membutuhkan batu pada wall yang sangat banyak, yaitu di sini saja saya batunya udah tepar di sini. 9M itu terlalu banyak men untuk batunya saja. Sementara unit Calvary ini saya cancel aja dah gitu, biar kita bisa lihat. Nah, dia membutuhkan batu sebagai perekrutan, jadi kita kayak menghemat-hemat batu gitu loh guys. Nah, untuk archer juga sama. Untuk archer bedanya dia ada di kayunya saja. Nah, tadi kalau misalnya kalian lihat di pasukan berkuda dia menggunakan foot. Nah, di sini dia menggunakan kayu dan juga batu. Berbeda dengan infanteri. Infanteri dia hanya menggunakan kayu dan juga foot. Nah, sebenarnya kayak kelihatan sama ya guys ya. Tapi yang membedakan adalah paculannya guys. Nah, di sini kalian lihat jumlah paculan dari batu dan kayu itu berbeda. Seperti ini batu level 3 ya. Ini hanya cuma 357. Sedangkan kayu level 3 ini hanya berjumlah 472.500. Ini sudah beda jauh guys. Ini sudah beda 100-an. Jadi otomatis kita maculnya pasti lebih banyak di kayu. Apabila kita sama-sama macul nih. Dan juga rata-rata nih bonus menambang itu hanya pada kayu kalau tidak salah. 20% pada food. Itu food sama wood itu hitungannya sama. Nih saya ambil contoh lagi. Food sama wood itu hitungannya sama. Nih, ini 475. Ini 472. Sebentar. 472 500 dan food juga 472 500. Rata-rata ya untuk hero early game yang kita bisa gunakan untuk melakukan gathering atau macul itu rata-rata menurut saya ya hanya pada food dan kayu. Sebentar saya cek dulu. Wood dan food. Stone-nya ini saya agak stone-nya nih. Kalau kalian ingin mengumpulkan food, kalian silakan gunakan Jayus Manius untuk mengumpulkan food. Kalau kalian ingin mengumpulkan kayu, silakan kalian menggunakan Constant yang kalian juga bisa ntar akan kalian dapatkan di kampanye. Kalian juga bisa dapatkan di kampanye ini Constant nih. Ini sangat ya pasti disuruh untuk membeli Constant ya. Percaya kalian bakal summon. Ini sendiri kecepatan mengumpulkan. Ini kecepatan mengumpulkan universal. Jadi dia bisa ngumpulin semuanya itu hanya sebesar 18% ya guys ya. Nah, untuk berikutnya kalian sudah tahu kan dua alasan itu mengapa, dan pasti kalau misalnya kalian pick archer untuk melawan pasukan berkuda ini sangat benar-benar boros guys resource ya. Satu hal lagi, saya akan memberikan list building. Mungkin kalau kalian tidak menonton konten sebelumnya, saya akan memberikan list building. Nah, ini bisa kalian pelankan videonya. Kalian lihat nih list building untuk CH25 ya. CH25 ntar. Nah, ini dia guys list buildingnya. List buildingnya. Dan saya juga akan membahas seperti ini guys. Apa sih keunikan dari troops tersebut? Yang pertama kita akan bahas dari infanteri terlebih dahulu.
untuk infanteri dia tuh lebih ke defense, karena kita bisa lihat dari skill ya ini. Ketika pasukan di Payment Commander di hanya berisi unit infanteri. Jadi dalam satu mersing itu kalian harus benar-benar infanteri only. Tidak boleh di mix dan tidak boleh tidak boleh dicampur lah. Beda dengan leadership, kalian harus boleh bawa banyak, boleh bawa tipe-tipe yang berbeda. Kalau infanteri ini harus membawa satu. Seperti itu. Dia ngereduce damage. Ini perhatikan, dia ngereduce damage, guys. Kalau archer, dia malah memberikan damage factor. Jadi dia lebih ke damage faktornya yang adisional dan terus menerus dia melakukan damage factor. Dia juga punya bonus damage di sini. Nih kalian bisa lihat bonus damage semua, guys. Untuk archer ya, itu dia bonus damage skill, bonus damage dari Phoenix Tail Arrows. Nih juga ada bonus damage factor nih sampai 200 ya. Dan untuk Belisarius sendiri atau pasukan yang membawa kuda tuh dia rata-rata mengurangi attack musuh. Jadi kayak unit yang dibawa cavalry ini itu rata-rata dia reduce attack, jadi lebih ke defense ya, menurutku lebih ke defense. Dan dia juga reduce skill ini sampai 12% tuh gokil sih. 12% tuh sangat tinggi. Itu UG1 dia kalau 12% ya juga damage skillnya bakal berkurang gitu, guys. Damage skillnya bakal berkurang. Sedangkan Osman ini leadership ya, ini dia tuh memiliki buff nih, setelah menggunakan skill meningkatkan defense pasukan. Nah ini ya, setelah menggunakan skill meningkatkan defense pasukan ini biasa digunakan untuk menyerang kota-kota, guys. Jadi kalau kalian menyerang kota dalam waktu yang lama, defense pasukan ini sangat berguna, bener-bener berguna ya, guys ya, untuk menyerang kota. Jadi kita juga semakin pede gitu. Ini bisa nggak nih, karena kadang-kadang kita ngitung-ngitung damage, oh ini nggak bisa nih, ini kalah nih, yaudah kita cancel rally-nya, kita batalin lagi, nggak usah dilanjutin, seperti itu. Dia juga ini nih, ketika komandan ini serangan gabungan, meluncurkan serangan gabungan. Nah, serangan gabungan ini serangan rally, guys, yang 3 tipe unit itu yang sudah saya bilang tadi, yang kita bahas yang ini nih, 3 tipe unit. Nah 3 tipe unit, nah ini bonus damage ketika pasukannya turun hingga 50%. Dan mungkin itu aja, cukup sekian dari unit-unitnya dulu. Ntar kita akan bahas kita akan bahas komandernya lebih merinci lagi. Ntar saya akan bahas satu persatu saja biar tidak terlalu lama ya kontennya ya, guys ya. Satu-satu aja ntar kita akan bahas. Jadi archer sepaket ntar kita akan bahas, cavalry kita akan bahas juga sepaket. Kita review skill ya, dan kita akan talent tree yang cocok kemana. Tapi kalau untuk talent tree ya kayaknya nggak sekarang, karena commander juga belum expertise. Nanti malah kalian terbayang-bayang, ntar malah agak susah. Jadi cukup sekian, terima kasih.